Kalau 8 partai, ya semua yang ada itu minta terbuka. Hanya satu partai yang minta tertutup. Itu. Ya. Padahal aspirasi rakyat ya bukan partai, itu menghendaki terbuka. Kalau sudah seperti ini, ada yang usul tertutup, rakyatnya harus mikir, oh ini yang mengusulkan, ya nggak usah dipilih. Ya yang mau sama saya aja, yang monggo yang ikut. Kalau nggak mau nggak apa-apa, namanya ini demokrasi. Beda-beda dalam satu RT boleh, satu RW beda-beda ya boleh. Yang tidak boleh itu memaksa dan mengintimidasi supaya ngikut dia. Dan itu masih ada. Sekarang ini hari-hari ini kita ini bahas tidak tahu lah. Sementara teman-teman tanya terus ini sistemnya apa. Dia ini kan mau turun. Sudah turun semua. Dianggap terbuka. Padahal belum tentu. Dianggap tertutup ya belum tentu. Terbuka, tertutup, atau tertunda. Baik, selamat sore para Tribuners. Ya, saat ini kita akan wawancara eksklusif lah, biar terhitung eksklusif. Ya. Iya. Di depan saya ada Wakil Ketua DPC Demokrat Surabaya di bidang pemenangan pemilu, Bapak Muhammad Mahmud, Ya. anggota Komisi A DPRD Surabaya. Ya, kita akan ngobrol bagaimana Demokrat saat ini menjadi tertantang tentu ya, di partai dulu pernah menjadi penguasa, pernah Ya. sukses di eranya, sekarang harus berebut kembali dengan di luar partai Demokrat tentunya. Ya, Cak Mahmud, 2024 ini Demokrat target kursi yang diinginkan berapa sekarang? Ya, kita memang dari DPC sudah diukur, DPP juga sudah mengukur bahwa Surabaya ini ya minimal 100%. Sekarang kan 4 kursi. Oke. Menjadi 8. Bahkan kita juga sudah pernah menyebut bagaimana jadi 10. Oh. Ya, barangkali kita target 10 kena 8 kan lumayan. Lumayan. Jadi di 5 dapil Ya, masing-masing 2. masih 2. Masing-masing. Ya. Masing-masing 2. Berharap seperti itu. Ya. Jadi kami juga sudah siap sampai hari ini tanggal 5 bulan 5 2023 ya, sudah siap semuanya caleg 50 orang. Ya. Sudah full. Jauh-jauh hari memang sudah ada, tapi kita seleksi. Kalau yang daftar ya sekitar lebih 70-an, mungkin 80-70. Tapi kan kita seleksi lagi. Akhirnya sampai ke angka 50 itu. Jadi 50 orang. Ada yang tidak masuk, memang terpaksa. Ya. Karena kuotanya 50 caleg se-Surabaya ya, semua dapil. Nah, kita seleksi. Kita berharap ya, nanti di situ ada petarung-petarung. Oke. Cuma kendalanya sampai hari ini Sistemnya belum pasti. sistem politik, Aturan mainnya sistem ya. pemilunya ini gak jelas. Oh. Ya, kita ini terbuka apa tertutup. Kalau warga masyarakat kan senang terbuka. Terbuka itu kan di dalam surat suara lambang partai ada nama-nama calegnya. Oke. Oh, saya senang dengan caleg ini, dicoploslah nama calegnya atau nomor calegnya itu. Sehingga dia nanti di perhitungan disebut oh si A. Si A. Dapat ini ya. Tidak harus lambang partai. Nah, kalau tertutup nama caleg-caleg tidak ada. Yang ada cuma lambang partai. Sehingga masyarakat itu tidak bisa milih sing tak makili aku ngono sing disenengi ya. Iya. Orang enggak milih itu enggak tahu calegnya. Kalau 8 partai ya semua yang ada itu minta terbuka. Hanya satu partai yang minta tertutup. Itu. Ya. Padahal aspirasi rakyat ya bukan partai, itu menghendaki terbuka. Kalau sudah seperti ini, ada yang usul tertutup, rakyatnya harus mikir, oh ini yang mengusulkan, ya nggak usah dipilih. Ya. Misalnya gitu ya. Baik. Nah, oh iya kan, itu bela masyarakat yang menilai lah. Iya. Ya. Nah, dalam hal ini saya ingin fokus ke Demokrat. Bagaimana Demokrat menatap 2024? Nah,
setahun kurang ini sebenarnya. Ya, Nah, kami 10 kursi itu bukan kursi yang sedikit loh, Camat. Oh iya. Bagaimana Susah. 4 menjadi 10? ya memang itu perlu strategi khusus. Kami sudah mengadakan simulasi jika tertutup. Jika Sistem. tertutup juga simulasikan. Nyoblos lambang tadi Iya, heeh. dan jika terbuka Oh. seperti apa. Ya memang semua partai ada yang sudah mulai turun ke bawah, ke masyarakat itu ada. Mm-mm. Memang Oke. bersaing di pasar sana nanti. Cek, 50 sudah nama sudah samain genggam sudah. Ya. Kapan daftar sudah? Belum. Belum. Rencana kapan? Nunggu dari DPP. Oke. Oke. Nah, 50 itu yang kira-kira dari kalangan apa yang membuat sampean atau Demokrat PD Surabaya ini? Ketika kita lihat di situ caleg-caleg itu ada yang pengusaha, ada yang pensiunan, Oke. ada yang istrinya bupati, ada yang milenial, Mm-mm. ada yang incumbent ya, yang sudah DPR juga, Iya, oke. dan lain-lain. Milenial banyak. Banyak. Ingat loh, ini ada AHY. Jadi Itu sosok ketika paling iya. orang tertarik pada Demokrat, dilihat ada AHY, Kak, teman-teman milenial ini banyak yang daftar. Ya, ya. Ya. Banyak. Tapi juga ada yang tidak mengerti daftar caleg itu dipikir daftar Demokrat gitu. Oh, Padahal caleg ini ya sudah Demokrat untuk ke DPRD. ya. Euforia daftar caleg-caleg. Ketika kita seleksi ya itu, kebetulan saya masuk tim pemenangan juga. Mm-mm. Nah, saya tanya, daftar caleg tahu dari mana? Dari IG. Oke, Nah, dari medsos. Medsos, Oh iya. mm-mm. Terus siapa? Itu saya ikut karena ada AHY. Karena sosok AHY. Iya. Magnetnya di situ. Iya, saya ikut karena ada AHY. Tapi tahu nyalek ini risikonya kayak apa? Konsekuensinya ya, ya. Iya. Loh iya kan saya seneng AHY. Iya, tapi nyalek ini bersaing dengan yang lain. Itu biasanya milenial begitu ya, anak-anak muda ya. Ya mahasiswa-mahasiswa itu S2 ada, S1 ada. Oh, oke, ya. Saya Kok kan AHY ngono ya? Ya, terus saya jelaskan kalau nyalek itu gini ya, AHY nggak apa-apa bagus, tapi kalau nyalek itu begini, kalau jadi anggota Demokrat begini. Akhirnya sebenarnya ada yang memang mau nyalek, ada yang memang kepingin jadi anggota Demokrat, kepingin punya KTA. Oh, ya, ya, ya. Akhirnya kita arahkan yang benar gitu. Itu kita seleksi begitu. Ya. Ini yang kita sing kurang potensial KTA sih lah. Nyaleknya sesuk tahun Ya, 5 tahun lagi misalnya gitu. ono sing mahasiswa parah. Iya, 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 iya. Gitu. Ono sing kos di Surabaya. Jadi ada banyak lebih 100 yang daftar berapa? Ya kalau dihitung 80 sampai 70 sampai 80 orang lah. Oke. Fotonya kita 50. Ya, nanti seleksi. Sekarang sudah ada 50 nama itu ya. Ya kita lihat indikator bahwa banyak yang minat partai itu indikatornya membaik. Ya, saya dengar juga ada yang masih kurang sana kurang sini. Gitu. Ya, 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 ya. Gitu. Oh, 50 sudah di list. Nah, kemudian untuk sampai pada tadi target 8-10 kursi itu bagaimana sampai bisa merealisasikannya? Yang pertama kita hitung kemarin itu kan ada incumbent. Papat itu ya. 4. Itu sebagai modal awal. Ya kan, nah sisanya kita tinggal 4 lagi. Dari dapil ini kan sudah ada nama-nama. Kita targetnya 4 orang lagi. Ini siapa? Kita evaluasi. Oh ini. Nah, ini kita kuatkan di situ orangnya ini. Itu yang punya, artinya kan sebagai wakil ketua pemenangan, artinya punya naluri kuat ya. Siapa sosok yang situ punya potensial dan itu yang didorong kuat begitu atau gimana? Ya betul. Jadi kita bukan cuma naluri tapi sudah pengalaman. Kita bisa melihat ini kira-kira jadi enggak ini. Nah, iya, insting. Ya, Insting kemudian oh ini kiprah dan ininya baru strategi. okay. Punya uang banyak, tidak tepat sasarannya nggak jadi. Nah, itu loh betul. Iya, nggak jadi. Ada caranya. Kebetulan. Tapi ya kayak Demokrat sing bodone akeh ya akeh. Ada. Oke. Ada. Tapi ketika tidak tepat sasarannya nggak jadi. Itu sing kudu diarahnya ya. Iya. Maka apa? Ya saya
kebetulan juga menjadi suara terbanyak. Bagaimana caranya? Turun, temui warga, terus. Diminta apa warga itu? Terus dihitung. Itu. Tapi kan warga sekarang pragmatisme kan jauh Ya. lebih dominan. Ya ada yang gitu. Tapi kita kan bisa nyeleksi. Kalau saya misalnya ya selama ini sama warga, Oke, saya buat contoh. Ya yang mau sama saya aja, yang monggo yang ikut. Kalau nggak mau nggak apa-apa, namanya ini demokrasi. Beda-beda dalam satu RT boleh, satu RW beda-beda ya boleh. Yang tidak boleh itu memaksa dan mengintimidasi supaya ngikut dia. Dan itu masih ada. Main-main kasar gitu masih ada. Dan saya temui semua ancam-ancaman. Pejabat PNS itu dimanfaatkan untuk politik itu ada. Untuk mencapai target tadi loh ada. Kita kan mau fair-fairan, mau main baik-baik, tidak kasar. Tetapi ada pihak yang kasar memanfaatkan lurah camat itu ada. Untuk memenangkan ada. Biar dengar kalau misalnya aku mungkin disinggung ya nggak apa-apa. Ya. Di tempat lain ada. Ya, sama Demokrat tetap fokus bagaimana rakyat Ya. harus didekati tadi, harus Ya. kita dekat dengan rakyat. Ya, tadi caleg dengan kapital besar belum tentu dia Ya. tidak semudah yang dia Ya. bayangkan misalnya. Harus sama arahkan tadi. Ya. Modal yang cukup, tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, nggak jadi suara. Itu kasihan Ini nanti. sudah berjalan teman-teman 50 ini untuk bergerak. Sudah. Cara di presentasi ngono saya yakin apa misalnya 10 kursi ku iso sampean Ya. rai. Sekali lagi ini kan kita mau main ya. Kita ini kan peserta pemilu. Ya. Kalau sepak bola kita ini pemain. Klubnya Iya betul. ya mau main. Nah, penyelenggaranya itu namanya KPU. Nah, KPU itu tidak punya aturan yang jelas sampai sekarang ini mau dibuat seperti apa. Ya, apakah nendang bola masuk atau nempel di pilar gawang ini dianggap gol atau offset atau bolanya keluar nggak apa-apa atau lemparan ke dalam itu boleh pakai kaki ya atau pakai tangan ya kan atau pakai apa lah ini nggak tahu sekarang ini hari-hari ini kita ini bahas tidak tahu lah sementara teman-teman tanya terus ini sistemnya apa dia ini kan mau turun sudah turun semua dianggap terbuka padahal belum tentu dianggap tertutup ya belum tentu terbuka tertutup atau tertunda. Iya kan? Iya. Semua sama-sama nggak jelas. Tapi yang ketiga kayaknya enggak lah. Tapi terbuka tertutup Bukan ini memang sudah masih. dilempar berkali-kali tapi gagal. Iya. Iya kan? Niat itu ada. Ya. Tapi gagal. Nah, sekarang ini kita mau strategi seperti apa? Nah, tapi kita sudah membimbing teman-teman ini supaya turun. Di partai itu ada yang namanya caleg. Ada yang namanya PAC, pengurus kecamatan. Ada yang namanya ranting, pengurus kelurahan. Nah inilah mereka ini kita gerakkan semua. Termasuk nanti dibantu yang namanya saksi. Saksi sudah direkrut, sudah. Oh. Ya, saksi sampai hari ini kita sudah jalan dan lain-lain sudah. Oh. Makanya kita bilang siap. Ya. Demokrat kan memang partai yang sudah punya sampai di tataran ranting, anak ranting Ya, sudah ada. Sudah kan kita apalagi sudah senior terus sudah punya presiden sampai 10 tahun. Betul, 2 periode. Nah, jadi banyak yang iri, banyak yang minat, banyak yang tertarik, bahkan ada yang mau nyopet-nyopet juga. Oke. Ya. Coba kita ingin tahu bagaimana Demokrat ini lebih fokus ke 10 kursi ya. Selain tadi harus turun begitu. Nah, tentu caleg-caleg ini kan sudah punya strategi sendiri ya. Selain memang ada arahan dari dari DPC begitu. Jadi kita ada pemetaan di intern kita. Pemetaan itu ya sudah nanti mana-mana yang harus dilewati, mana yang harus didatangi.
Tidak ada. Sebenarnya itu bagian dari strategi ya. Kalau perang gitu ya, strateginya punya, tapi kalau disebutkan di publik seperti ini, Ya. ngono caranya nah, nanti kita mau gini gitu. Iya, tapi ya Nggak apa, pasti tapi punya. ada. Ya ada lah. Nggak mungkin kita nggak ada strategi. Tentu. Ya. Satu caleg minimal harus 8-10 ribu ya kalau mau aman ya di Surabaya. Kalau tentu. Surabaya ya segituan, aman itu sudah. Aman ya. Oh, ada yang 6.000. 6.000 ya ada, tapi Iya. suara partainya harus banyak. Oke. Ya. Ada rumus-rumusnya. Oke. Enggak, secara umum ini kan teman-teman pasti ingin tahu ya, para Tribuners ini ingin tahu apakah yang memang dia suara terbanyak itu akan otomatis jadi kalau itu sistem terbuka ya. Ya, kalau terbuka suara terbanyak, tapi ada ukurannya terbanyak itu berapa? Misalnya Ya. suara partai 5.000, suara caleg dihitung nomor 1 sampai dengan nomor 10 ini di total semua itu 15.000. Misalnya ini, sehingga suara partai dan suara caleg 20.000. Cek, besok itu kita nyoblos kalau sistem terbuka ini kita masih berasumsi ini simulasinya adalah terbuka. Itu nyoblosnya nyoblos caleg sekaligus nyoblos partai. Boleh nyoblos caleg kalau terbuka. Boleh nyoblos lambang partai. Nanti menjadi suara partai. Oke. Tapi kalau nama Nyoblos caleg, yang dicoblos nama calegnya menjadi suara caleg itu. Oke, ya. Misalnya di TPS Demokrat, di Mahmud, Mahmud sah gitu. Ya. Mahmud 1. Berarti Demokrat Mahmud kan? sah. Mahmud 2 gitu. Oleh lambang partainya Demokrat gitu. Boleh nyoblos. Calegnya nggak oleh? Enggak. Kalau nyoblos lambang partai warganya. Tapi kalau nyoblos nama DPR-nya, ya masuk ke DPR itu. Nah, kalau terbuka itu ada nama DPR itu. Betul. Sehingga warga itu milih calonnya. Kalau tertutup, nggak ada namanya. Jadi kartu pemilih yang pemilihan kemarin, yaitu yang kemarin ini yang terbuka ya. Ada. Jadi kita ini ngatur strategi main gitu, tapi nggak tahu aturan mainnya. Ya ini sekarang ini dalam pemilu, mungkin tak merdeka ya ruwetnya sekarang ini. Nah, ya sampai simulasi 2 aja, artinya siap terbuka, siap tertutup kalau Iya. sekarang. Tapi siap terbuka, tertutup ini kan harus pasti, karena sekarang tahapan jalan terus. Oh iya. Hari-hari ini kita sudah masukkan nama-nama caleg. Loh, masukkan nama caleg gitu loh, sistemnya belum ada. Ibaratnya sepak bola kita ini sudah daftar menjadi peserta. Iya. Daftar pemain sudah disodorkan. Pemain disodorkan. Karya apa? Karya nyaduk bal ya. Mari ngono sepak bola mirip futsal. Terus apa? Oh, iya, Pemain iya. bola. Atau dikei pemain futsal mirip bola. Iya. Nah, kita kan jadi nggak tahu. Harusnya pemerintah kota itu memahami. Harusnya MK itu memahami. Sampai hari-hari gini kurun berputus. Itu jadi pembahasan Indonesia. Oh ini keresahan tentu ya. Iya. Bayangkan sekarang hari ini kita harus setor nama sampai tanggal 14 ke KPU, dibatasi 14. Tanggal 14 esok itu. Mei. MK belum menentukan keputusan. Tahapan sudah KPU, ketika saya tanya, ya apa KPU? Iya. Belum Pak. Duh. Gak jelas. KPU memang gak bisa menentukan, tapi KPU pusat sana kan mesti tiktokan sama yang buat aturan itu. Apalagi era-era sekarang mestinya. Iya, sudah zaman gini masih gitu terus. Jadi sekarang ini partai termasuk Demokrat menunggu betul itu ya. Ya, kepingin tahu keputusannya. Tapi kita kan dipaksa dengan kondisi seperti ini, maka kita siap. Ya. Siap. Oke. Di tertutup terbuka siap. Kebetulan Demokrat itu siap. Ya. Tagline-nya siap. Iya Kan siap. nomor partainya 14. Si 14 S14P. Ya. 14P. Ya, jadi warga semua harus tahu pada tanggal 14 ya yang dicoblos 14. Iya. Kan tanggal 14 itu Valentine Februari. Demokrat nomornya 14. Ya sudah. Kan gampang nyoblosnya, nggak pakai lama.
Oh sudah tahu putusi di rumah milihnya tanggal 14 nyoblos 14. Masa beda tanggal 14 nomor ini kan gak enak. Tanggal 14 nomor nanti nyoblos 30 ya Ya. gak asik. Yang 14 ya tanggal 14. Oke. Baik, Cak Mahmud. Cak Mahmud kan berpengalaman ya, bagaimana saat era dulu dan sekarang saya yakin lah punya cara mujarab untuk untuk bersaing, berkompetisi di era-era saat ini. Partai penguasa saat ini Demokrat harus berani adu betul ya itu. Ya. Bagaimana Saman melihat kekuatan sekarang PDIP yang di Surabaya yang dominan? Ya sebenarnya nggak ada masalah, semua itu teman-teman partai baik-baik saja. Ya, yang masalah itu kalau aparat pemerintahannya ikut main dimanfaatkan untuk politik, dikasih misi tertentu agar menang ini ya, gitu. Kamu tak taruh situ agar menang, itu masalah. Kecil aja masalahnya. Contoh ya, misalnya ada spanduk, partai lain dikokut langsung, tapi besoknya ditempati partai itu dan nggak dikokut, nggak diringkesi. Itu ada indikasinya jelas. Itu yang nakalan namanya. Kalau meraih kemenangan dengan cara fair-fairan bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau menang dengan cara seperti itu malu bagi yang tahu. Dan masyarakat ini sekarang tahu semua. Ada ini nggak boleh gitu kalau partai lain, tapi kalau itu boleh loh. Ada yang gitu sak Surabaya ini. Jadi memanfaatkan itu. Terus apa? APBD. Ini rawan sekali APBD dipakai untuk politik. Ada politik anggaran dan anggaran politik dipakai APBD. Ini harus tahu warga masyarakat itu, jangan terpengaruh. Sayangnya sekarang ini kan ya seperti itulah partai-partainya. Ya. Nggak ada yang tersisa. Ya, jadi artinya memang Demokrat akan fokus bagaimana kita berjuang untuk meraih hati rakyat. Ya, jadi kita tetap jual tidak cuma program. Ya, kebetulan Ketua DPC Demokrat Surabaya itu ketua anggota DPR RI. Oke, ya. Bu Lucy. Ya, sehingga ada banyak program yang langsung nyata dirasakan warga. Itu sangat membantu juga. Misalnya ada acara apa, entah itu dapat apa itu mesti ada. Dapat rezeki ya ada dari kementerian ini itu. Konstituen kita sudah bisa menerima gitu. Ya. Itu untungnya kita. Bagian dari cara meraih 10 kursi tadi. Oke. Kamu pernah ditanya-tanya begitu sama caleg-caleg lain, kan sudah senior, sudah sukses begitu. Iku kendala niku mereka kadang-kadang misalnya tadi mendekati masyarakat begitu. Pernah dicurhat-curhati atau kemarin aku sana tapi gak ono sing nyambut. Iku sampean dhewe sing kurang pendekatan mana? Pernah begitu-begitu? Oh, sering. Datang ke rumah ya. Terus ngajak-ngajak ngopi. Caleg DPR RI, caleg DPR kota, DPR provinsi ada. Oke. Ya tapi kita namanya teman ya diskusi aja. Kita kan pakai ilmu. Ya. Kayak kucing itu kan dikejar anjing naik pohon. Anjingnya kan di bawah jongkong-jongkong dok kayak munggah. Ya, ilmu naik pohon itu loh yang penting. Gak dikasihkan sama kucing ke anjingnya. Oh iya. Ya, jadi seperti itu. Bahwa kita diskusi ini begini ya nggak apa-apa. Memang ada. Saya bilang kalau uang itu tidak tepat sasaran tidak jadi suara. Kalau sampean pakai uang, yang penting itu jangan mendadak di masyarakat itu ujuk-ujuk apa nyalon teko. Nah, selama ini di mana? Warga sudah kita kasih tahu, jangan milih orang yang di pohon-pohon, gambarnya di pohon-pohon itu, di tiang listrik, nggak bisa bicara, nggak tahu aslinya kayak apa. Oke.
Ya misalnya nanti caleg itu harus turun, dengarkan suaranya, programnya, dilihat. Oh ini dah, begini dah, itu. Tapi kalau gambar ya hujan panas di situ. Ya. Ya hampir semua caleg begitu. Tetapi di samping itu juga harus turun. Semua caleg, semua DPR itu baik. Yang penting turun supaya lebih baik. Oke. Nah, kalau menurut Cak Mahmud, ketokohan, kemudian orang terkenal, kemudian dia punya track record, itu sebenarnya modal utama juga. Ya, jadi elektabilitas, popularitas, dan yang paling terakhir isi tas. Kalau isi tasnya kosong ya berat memang. Loh, ya. Tapi di awal isi tas saya sampean nggak abot. Ya, Isok kepilih. Iya memang. Hah? Saya kan sampai hari-hari ini minimalis. Yang penting itu dukungan warga yang sudah merasakan manfaatnya, punya DPR, bukan kenal DPR. Ya, kalau saya ini kan mereka rata-rata sudah punya. DPR-nya siapa? Pak Mahmud. Pernah ketemu? Oh iya berapa kali. Oh no, iya. DPR-nya siapa ini? Pernah ketemu nggak tahu. Itu namanya kenal toh. Tapi nggak punya. Tapi setidaknya kalau dia popularitas ada, orang kan sudah, oh ini Iya. gitu. Tinggal bagaimana dia elektabilitasnya, kemudian programnya dia nyampe ke Ya. masyarakat begitu. Itu Ya. harus turun terus programnya. Yang penting itu keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kehadirannya itu. Kalau nggak ada manfaatnya ya berat. Oh, Nggak dirasakan. dari 50 itu tentu banyak yang seperti itu di Demokrat. Apa itu? Dari 50 calon, bakal caleg ini, dari tadi berapa yang apa? Yang tadi punya popularitas, elektabilitas? Ada. Masing-masing Potensial dapil tadi ada. ya? Tiap dapil ada yang potensi. Ya, Tadi itu tadi kan- menarik ada istri bupati tadi. Ya? Istri bupati Ada. Indi. Istri bupati Indi. Ada. Nanti ini kan masih proses ya. Heeh. Masih proses masukkan KPU. Namanya proses ya. Jadi bisa masuk atau gusur gitu, masih geser gitu kan. Masih bisa, tapi pasti ada. 50 itu termasuk yang istri bupati? Iya, Oke. Mudah-mudahan ada juga yang milenial, ada yang saya kita penasaran. Istri bupati Indi, Jawa Timur apa dulu Jawa Timur? Jawa Timur. Jawa Timur. Ada yang pensiunan, PNS, ASN, nggak apa-apa. Ya. Ada kemarin yang pensiunnya itu masih 2024, sudah konsultasi sama saya untuk mau nyalek lewat Demokrat. Ini pensiunan yang mau pensiun dari Pemkot Surabaya ya, konsultasi. Saya sarankan jangan. Kalau memang nggak berani, jangan. Lebih baik ya nikmati dulu sampai pensiun. Masa pensiun. Oh. Istri bupati? Hah? Istri bupati? Ini enggak konsultasi juga enggak? Oh iya, Hah? tapi kan sudah tidak bupati. Oh, istri mantan bupati. Iya, sudah tidak bupati. Oke, ya. Gitu. Baik. Konsultasi dan sudah nyalon juga. Baik kalau gitu. Ya. Ya, gitu ya. Iya. Ya, kami berharap masyarakat ya bisa melihat Demokrat memilih nomor 14 di tanggal 14. Siap. Siap. Ya, harus coblos saja nomor 14. Di situ ada Pak AHY, ada Pak SBY. Ya. Orang yang terbaik yang selama ini saya lihat aja nggak ada intervensi di pencapresan Pak SBY itu. Baik-baik saja lah selama Baik kalau ini. gitu. Ya. Oke, sama kamu terima kasih sekali waktunya ngobrolnya, hadir di sini. Ya, Lain waktu kita ngobrol lagi. Ya. siap. Terima Baik, kasih. terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik Tribunes, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.